Hayo, di sini siapa yang masih suka bingung gimana sih cara bikin laporan penjualan yang baik dan benar? Menurut aku, laporan penjualan itu penting banget loh guys. Jadi kita bisa tahu nih, penjualan harian di outlet itu dapat berapa sih? Nah, di video kali ini aku membahas secara detail dari mulai closing penjualan oleh karyawan kasir sampai dengan proses menghitung laporan penjualan dan juga uang setorannya. Jadi teman-teman tonton videonya sampai selesai, jangan lupa di like videonya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru di channel aku. Oh iya, jangan lupa di subscribe channel Firdania Ayu. Pertama, aku akan menjelaskan tentang laporan penjualan outlet. Dan ini ada produk yang dijual. Ya, ada chicken, nasi, fire noodle atau indomie, terus french fries, kentang, dan lain-lain. Di sini juga ada stok yang ada di kios stok dapur. Ya, seperti ayam freezer atau ayam mentah. Terus ada beras, teh, dan lain-lain. Untuk pengisian stok awal, itu diperoleh dari perhitungan stok opening di awal shift ya. Jadi dihitung satu persatu stok real yang ada, terus ditulis di kolom stok awal ini. Ya, jadi ini udah dihitung tadi pagi, karena sekarang kan closing shift pagi, jadi stok awalnya sudah ditulis dan dihitung. Ya. Kemudian di sini ada kolom plus atau kolom penambahan untuk stok penambahan. Di sini ada tambahan Indomie 10, jadi ditulis angka 10. Terus ada kolom stok minus atau stok yang diminus. Ini untuk jatah makan karyawan, ada nasi 3. Kemudian dihitung stok total. Stok total didapat dari stok awal ditambah dengan stok penambahan dikurangi dengan stok yang diminus. Itu. Untuk stok sisa nanti diperoleh saat stok opening closing penjualan atau akhir penjualan. Jadi akhir shift ini kasir melakukan stok opening lagi untuk menghitung secara real sisa stok yang ada di kios gitu ya. Dan nanti bisa kita hitung stok lakunya dari stok total dikurangi dengan stok sisa, ketemu stok laku. Nanti penjualan ketemunya dari rumus penjualan ketemunya dari stok laku dikalikan dengan harga satuan. Gitu ya, teman-teman. Jadi tugas sekarang kita akan ikut stok opening akhir penjualan untuk mengisi stok sisa di sini. Gitu ya. Nanti kita hitung bareng sama kasir pagi. Terus ketemu stok laku di sini. Gitu ya. Ini semuanya harus diisi, teman-teman. Dan ketemu total penjualan di sini. Dan ada bagian pengeluaran. Nah, sekarang kita akan ikut stock opening plus pengisian laporan penjualannya. Jadi biar teman-teman bisa paham bagaimana cara menghitung dan mengerjakan laporan penjualan ini. Karyawan kasir wajib mengisi laporan penjualan. Nah, biasanya mereka sudah mulai mengisi stok awal dari hasil perhitungan stok opening di awal shift. Nah, teman-teman, sekarang kita mulai menghitung stok opening di akhir closingan penjualan. Yang pertama yang kita menghitung adalah chicken atau ayam yang sudah matang ya. Sisa ayam yang sudah matang masih terdisplay di etalase, jadi kita hitung bareng-bareng. Jadi
hasil perhitungan stock of name akhir penjualan itu ditulis di stok sisa ya teman-teman, di stok sisa sini. Berarti tulis di bagian chicken di stok sisa. Sebenarnya laporan penjualan itu bisa dipakai untuk produk apa aja. Yang penting nanti jenis formatnya bisa disesuaikan dengan produk yang teman-teman jual. Ayamnya 11 juga. Stok sisanya 11. Terus nasinya? Nasinya cuma 1. Nasi sisa 1. Indomie di sini 6. Ya. Di sini ada 6. Terus ditambah stoknya. Di sini 7, 8, 9, 10. ada 10 ya Indominya. Ini Indomie kita tulis 10 di sini. Ya, stok sisa 11, 1, 10. Selanjutnya, aku akan menghitung stok yang ada di freezer, seperti kentang, sosis, nugget, dan scallop. Oke, lanjut kita ke depan lagi. Oke, kita hitung ke stok minuman saset ya, teman-teman. Goreng berapa? Goreng berapa? 6. Goreng 6. Berarti sisa 6 tambah 8, 14. Kiro? 76, Mbak. Box kecil 76. Box besar? Besarnya Kok 76? 176 kali. 176. Oke. Karena udah pergantian shift, jadi ada 2 kasir. Ada berseliwer lagi ada di situ. 45, Pak. 45. 45. Habis loh. Iya, 45. Lin? Habis kok. Iya, Mbak. Pom besar ya. Iya. Mau iya dong. Udah. Cup gelas berapa? Nasi enggak ini. Iya, Mbak. Besok tutup soalnya ya. Ya. Ya, nanti aku gorengin, Mbak. Siap. 42, Mbak. 42. Stok sisanya ada 42. Awak lagi. Kayaknya banyak nih torannya. Ya, ini untuk 52. Apa? 52, Mbak. 52. Hitung pakai kalkulator. 6 ya? Ya. 6 kali 14. Nah, teman-teman sini aku jelasin. Jadi di sini ayam plus tepung yang dipakai kan 6 bungkus ya. Berarti karena satu bungkus itu kan isinya 14, jadi 6 dikali 14 berapa, Mas? 84. 84. Kita tulis di sini. Di stok penambahan ya. 8 ditambah 84 84 tambah 8, 92. 92. 92 dikurangin 11 81 81 kali kali 9.000 729.000 gitu ya teman-teman. Jadi ini ditambahin ini ketemu stok total 92. Tadi stok sisa dapatnya dari hasil hitung stock of name closing penjualan. Stok total dikurangin stok sisa ketemu stok laku 81 dikalikan harga satuan 9.000 ketemunya 729. Untuk beras stok sisanya ada 2, jadi stok yang dipakai 5 1 kilo beras jadi 13 porsi nasi. Jadi 5 kilo dikalikan 13 porsi berapa, Mas? 65. Nah, di sini
3 ditambah 65, terus dikurangin 3, ketemunya 65. 65 dikurangin 1, 64. 64 dikali 2000, 128.000. Gitu. Selanjutnya, masing-masing produk dihitung penjualannya. Kemudian dijumlahkan total penjualannya sehingga dapat diperoleh omset penjualan shift pagi. Teman-teman, tadi kita udah hitung semua stok of name dari semua stok. Jadi sekarang tinggal hitung total penjualannya ada berapa. Ya, jadi tinggal dihitung di sini 729 ditambah 128 ditambah 35 sampai dengan ini nominal 30.000. Ya, nanti hitung bareng sama kasir sekalian sama nota pengeluaran dan uang setorannya ada berapa. 729 ditambah 128 ditambah 35 ditambah 32 ditambah 15 ditambah 3 ditambah 98 ditambah 8 ditambah 35 1.083.000 rupiah. Total omset ada 1.083.000 rupiah. Ini baru omset ya, belum penjualan bersih, uang bersih. Nah, jadi teman-teman, semua pengeluaran ini harus ada nota pembeliannya. Nah, terus ini ada namanya nota Gojek sama nota, nggak ada Grab ya? Grabnya belum ada. GoFood ada 10. Ada 10 nota, terus Totalnya 237.000. totalnya 237.000. 237.000. Oke. Nah, sekarang tinggal nulis, tinggal hitung pengeluaran ya, Mas. Total pengeluaran ya. 237 ditambah 6 ditambah 67 ditambah 40 500. 350 500. Nah, jadi ini tadi kita udah hitung total uang laporan, omset penjualan atau total penjualan dikurangin dengan total pengeluaran 350 500 ditambah pemasukan lain-lain 3.000, ketemunya 735 500. Nah, sekarang tinggal kita hitung uang setoran yang ada di shift pagi ya. Harusnya nominalnya sama ya, Mas. Nominalnya sama kayak uang total di laporan ini 735 500. Kita hitung bareng ya. Itulah 2, 3, kan aku 4, hanya 5, membantu 6, menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3.500. Pas Mbak. Ini tadi kita udah hitung total setorannya, alhamdulillah uangnya pas 735.500. Selisih uangnya berarti tidak ada, alhamdulillah pas. Oke teman-teman, tadi kita udah ikutin bareng proses perhitungan stock of name untuk closing penjualan dan juga mengisi laporan penjualan dan menghitung uang setoran. Sudah lengkap ya, aku jelasin proses closing penjualan dari Faya Chicken. Jadi untuk video selanjutnya aku akan membahas detail tentang bagaimana mengisi laporan penjualan. Akan aku jelaskan di video selanjutnya. Begitu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Dan terima kasih. Dadah.